Healthy People, Assalamualaikum. Jumpa lagi sama saya Dr. Cindy. Dan kali ini tetap edisinya di Health Info. Dan saya tetap akan update tentang virus corona atau COVID-19 yang sekarang masih rame dan juga masih mewabah di negeri kita tercinta ini. Pertama kali, first of all, saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh warga Indonesia, terutama kepada influencer, kepada YouTuber, semua pengguna media sosial yang sudah menyuarakan, mengkampanyekan untuk ayo kita sama-sama melawan virus ini. Ayo kita sama-sama melakukan aksi dari social distancing, di mana WHO mengubah dari social distancing menjadi physical distancing, yang artinya adalah kita menjaga jarak dari diri kita kepada orang lain. Minimal yang dianjurkan 1 meter. Lebih baik lagi lebih dari itu, teman-teman. Kalau perlu sampai 2 meter. Jadi memang sekarang nih, apalagi lagi rame tentang hashtag di rumah aja, itu benar-benar mempengaruhi banget, teman-teman, untuk memutus rantai penularan dari COVID-19. Dan saya yakin banget kamu yang lagi nonton ini mungkin sebelum-sebelumnya sudah pernah dengar dan sudah nonton di video-video lainnya, YouTuber lainnya, influencer lainnya, ataupun yang menyuarakan di media sosial lainnya, baik Twitter, Instagram, dan juga YouTube, bahwa selain kita mencuci tangan tentunya ya, yang sudah pernah saya sampaikan juga di vlog sebelumnya. Nah, yang sekarang yang sangat-sangat mempengaruhi adalah kita wajib banget menjaga jarak. Nah, teman-teman, in this case pemerintah juga sudah menyarankan kita kalau kita nih nggak ada keperluan yang mendesak, sebisa mungkin kita tinggal di rumah dulu. Jadi hashtag di rumah aja itu bener-bener penting banget untuk memutus rantai penularan. Jadi kalau bukan dari kita, itu siapa lagi? Dan juga teman-teman, tidak ada kata terlambat selama nafas kita masih berhembus, selama kita masih punya semangat, selama kita masih optimis untuk mengusir COVID-19 ini dari negara Indonesia, kalau perlu di dunia, teman-teman. Jadi dengan cara menjaga jarak, itu sangat bisa memutus rantai penularan dari penyebaran virus. Nah, bayangin aja teman-teman, kalau misalnya satu orang ini udah kena COVID-19 dan dia tidak bergejala atau asimptomatis, atau misalnya imunnya lagi baik, jadi virusnya pas masuk ke tubuhnya, virusnya hanya berdiam diri, jadi dia nggak sampai menimbulkan gejala. Tapi pas nanti seseorang tersebut imunnya lagi rendah, misalnya tidurnya kurang, atau olahraganya kurang, makanannya nggak bergizi, nggak seimbang, banyak micinnya, dan juga radikal bebasnya tinggi, misalnya banyak menghirup polusi-polusi udara, rokok, alkohol, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, di akhir dari video ini nanti akan saya tampilkan simulasi gimana sih caranya penularan dari orang ke orang semudah itu. Oke, healthy people, saya tidak akan pernah bosan-bosannya untuk saling mengingatkan kepada kita semua, karena ini menyangkut kesehatan kita semua, dan juga kita membantu para tim medis dan juga pemerintah untuk sama-sama menggerakkan physical distancing ini, supaya kita sama-sama sehat semuanya. Nah, untuk kamu yang masih bingung maksudnya masa inkubasi itu gimana sih? Jadi masa inkubasi ini adalah masa di mana awal si virus tersebut masuk ke dalam tubuh kita sampai dia menimbulkan gejala. Jadi rentangnya sampai 14 hari. Bahkan sebenarnya ada yang lebih dari 14 hari. Nah, itu semuanya tergantung dari imun kita. Kalau misalnya pas virus itu masuk ke tubuh kita, tapi imun kita masih kuat, dalam arti kata tidur kita cukup, nggak merokok, nggak minum alkohol, makan makanan bergizi, buah-buahan, sayur-sayuran, minumnya cukup gitu ya, intinya seperti itu. Nah, virus itu belum berpotensi untuk menimbulkan gejala dari kita, tapi sangat berpotensi untuk menularkan ke seluruh orang-orang di sekitar kita. Apalagi orang-orang yang imunnya rendah, teman-teman. Misalnya orang tua kita, orang dengan lanjut usia, anak-anak, baby, orang dengan penyakit komplikasi lainnya, misalnya nih, penyakit dari diabetes, kemudian penyakit jantung, hipertensi, dan juga penyakit jantung lainnya, dan masih banyak lagi. Yang artinya kamu ini pembawa virus atau carrier kita sebutnya ya, tapi kamu tidak menimbulkan gejala. Nah, ini yang sangat-sangat kita hindari, teman-teman, dari orang yang sehat, untuk terhindar dari terpapar orang-orang yang carrier dari COVID-19 atau orang yang memang ada gejalanya. Dan untuk kamu nih yang ada gejala-gejala ke arah COVID-19, nanti saya tunjukkan skemanya dari Kemenkes. Betapa pentingnya jarak itu sangat-sangat diperlukan, terutama lagi masa-masa wabah virus. Karena virus pada dasarnya paling gampang sekali menyebar. Jadi itu sangat penting sekali untuk memutus rantai penularan dari virus. Dalam hal ini adalah COVID-19. Nah, healthy people, tentang pencegahan supaya kita nggak terinfeksi COVID-19 sudah pernah saya sampaikan di sini. COVID-19 itu apa, infeksinya apa aja, komplikasinya apa aja, dan yang bisa meningkatkan imunitas kita itu apa aja, sudah pernah saya sampaikan selengkap-lengkapnya di video-video ini. Silakan ditonton. Dan sekarang saya akan menyampaikan sesuatu yang belum saya sampaikan juga, dan mungkin kamu pernah dengar ini dari influencer yang lain, tapi akan saya ingatkan kembali. Yang pertama, masker. Nah, memang yang paling penting, yang paling
paling disarankan adalah orang-orang yang punya gejala misalnya nyeri tenggorokan, pilek, flu, batuk, yang gak enak badan memang disarankan untuk memakai masker supaya misalnya kamu bersin atau batuk, droplet atau percikan air ludah lendir gitu ya yang berpotensi adanya virus kuman tersebut tidak menularkan ke orang lain tapi tersimpan di dalam si masker tersebut. Nah, pemakaiannya itu disarankan untuk yang surgical mask atau masker bedah, istilahnya yang sekali pakai itu ya, itu maksimal 8 jam teman-teman. Jadi kalau lebih dari itu disarankan untuk tidak dipakai lagi atau dibuang. Nah, ini yang mau saya sampaikan penting banget. Jangan lupa kalau memang sudah waktunya dibuang, bahkan nggak sampai 8 jam teman-teman. Misalnya 4 jam aja kamu merasa lembab nih karena kamu sering batuk, sering pilek, itu langsung dibuang, langsung diganti. Dan juga sebelum kamu buang jangan lupa untuk masker tersebut kalau perlu kamu gunting, kamu rusak gitu ya, istilahnya supaya nggak bisa diambil lagi sama orang untuk dijualkan. Tidak bertanggung jawab, ambil dari tempat yang sudah dibuang tadi, kemudian dijual lagi sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Masih untung harganya murah. Kalau misalnya dijualnya mahal, udahlah kita belinya mahal, pakai bekas orang, bau pete dan lain sebagainya. Oke? Selanjutnya, healthy people usahakan jangan kontak dulu, minimal kontak seperti ini. Jadi kalau salaman sama orang seperti ini, orang tersebut juga pasti akan memiliki rasa toleran, juga akan tahu gitu. Ini kan bagian dari mencegah dari penularan COVID-19. Jadi minimal kontak. Karena kita tahu ini tuh banyak banget kumannya, nggak hanya virus, bakteri juga banyak menempel. Apalagi pas kita sering megang-megang handphone. Ini sering-sering desinfeksi juga nggak apa-apa teman-teman. Misalnya tisu dikasih alkohol tadi ya, semprotan alkohol tadi, boleh kamu sering-sering lap. Karena ini bagian dari yang paling sering kena oleh tangan kita. Kita nggak tahu tiba-tiba kita teleponan gitu ya, terus nempel ini berbagai virus dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalnya kita sempat meminjamkan ini kepada teman-teman kita dan masih banyak lagi. Lalu teman-teman hindari pemakaian alat bersama, entah itu handuk bersama atau sikat gigi bersama gitu ya. Ada yang pakai sikat gigi bareng-bareng nggak teman-teman? Mudah-mudahan nggak ada ya. Jadi sikat gigi nggak mungkin kan, sikat gigi pakai yang lain gitu ya kan, nggak mungkin. Nah itu dapat meningkatkan penularan teman-teman. Kalau misalnya ada yang carrier gitu ya, asimptom gitu ya, asimptomatis, nggak ada gejala, lalu pemakaian alat bersama, alat mandi bersama, alat makan bersama, sendoknya makan dan lain sebagainya, hindari teman-teman ya. Siapa tahu ada yang carrier, kita nggak tahu, lalu kita menularkan ke orang yang lebih rendah imunnya, orang tua, adik, anak dan lain sebagainya. Lalu terapkan etika batuk atau bersin yang sangat-sangat tepat. Misalnya nih kamu punya tisu, ditutup gitu ya pakai tisunya, hasim gitu, lalu dibuang, cuci tangan. Atau kalau nggak ada tisu, pakai siku. Ini pasti kamu sering banget dengar, jadi seperti ini gitu. Oke, nah sekarang kan memang kita lagi diterapkan untuk hashtag di rumah aja. Kalau nggak ada kepentingan yang mendesak sekali untuk keluar, kita di rumah nih. Kalau misalnya nih terpaksa memang harus keluar, ada sesuatu yang sangat penting sekali. Sebelum kamu pulang, maksudnya sebelum kamu masuk ke rumah, nggak juga sih, sebelum kamu masuk ke rumah, harus masuk ke rumah juga ya. Sebelum kamu bertemu dengan sanak saudara, anak, dan lain sebagainya, langsung ke kamar mandi. Kalau perlu langsung ganti baju dan mandi teman-teman. Intinya adalah langsung membersihkan seluruh tubuh kita. Itu harus dibiasakan. Nah juga teman-teman, untuk kamu yang lagi nggak enak badan, batuk, pilek, flu, nyeri tenggorokan, usahakan langsung memakai masker. Dan juga bed rest total, istirahat yang cukup untuk meningkatkan imunitas kamu untuk melawan si virus tersebut. Kemudian jangan lupa berjemur di pagi hari di bawah jam 8 pagi, karena untuk meningkatkan imunitas kita mendapatkan vitamin D dari matahari tersebut. Kemudian healthy people, saya pernah sampaikan tentang apa sih yang bisa kita konsumsi untuk meningkatkan imunitas kita, tapi akan saya sampaikan juga sekilas di sini. Kamu bisa konsumsi teman-teman air perasan jahe ditambah dengan air perasan jeruk nipis atau jeruk lemon, dan juga 2 sendok makan madu pagi dan juga sore hari. Jadi itu bisa membantu meningkatkan imunitas kita, kekebalan tubuh kita terhadap memerangi berbagai macam penyakit. Oke, sekali lagi itu sifatnya untuk menunjang, untuk meningkatkan imunitas. Nah teman-teman, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu dan dia memperbagus wudunya, keluarlah dosa-dosa dari tubuhnya hingga keluar dari balik kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Jadi healthy people, kalau kita sudah terbiasa untuk berwudu, itu senantiasa terjaga dari kuman, virus, dan lain sebagainya. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, barang siapa yang memiliki sifat suka istighfar, maka Allah akan menggampangkan rezekinya, mempermudah urusannya, memperkuat keadaannya dan kekuatannya. Tafsir surat Hud ayat ke-52.
Oke teman-teman, semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya kejadian yang sekarang sedang melanda Indonesia. Saya yakin pasti tidak sedikit dari kita semua yang sedih, apalagi sebentar lagi sudah masuk ke bulan Ramadan. Kita sama-sama berdoa teman-teman, semoga tidak sampai masuk ke bulan Ramadan, COVID-19 ini segera berakhir. Dan untuk selanjutnya silahkan komen di bawah, pingin apa lagi saya bahas. Oke teman-teman, request aja di bawah, jangan lupa share sebanyak-banyaknya untuk kerabat-kerabat kamu, saudara kamu semuanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Kurva yang melengkung habis ini artinya suatu saat wabah ini akan berhenti. Nah, garis ini mewakili kapasitas rumah sakit dan tenaga kesehatan. Jadi semua yang di bawah garis ini kemungkinan besar akan dirawat, tapi yang di atas garis ini kemungkinan besar kesulitan dan bahkan meninggal dunia. Nah, tugas kita adalah membuat kurvanya tuh nggak terlalu melonjak tinggi, sehingga semua orang yang sakit bisa masuk ke dalam rumah sakit dan ditangani oleh petugas kesehatan. Jadi gimana caranya membuat kurva ini menjadi landai? Orang itu sakit nularin orang lain. Nah, orang yang sudah sembuh, tubuhnya jadi punya imunitas, sehingga kemungkinan dia tertular lagi itu kecil atau hampir nggak ada. Sehingga caranya sebuah wabah apapun itu dari zaman dulu berhenti adalah ketika cukup banyak orang kena virusnya, lalu menjadi imun sehingga virusnya nggak bisa punya orang untuk ditularin lagi. Nah, kenapa selama ini kita perlu banget namanya social distancing atau ngejauhin diri? Animasi ini bagus banget. Ini contoh kalau semua orang bergerak bebas seperti biasa, nggak ada pikiran, semua tetap pergi konser, pergi jalan-jalan. Ini akan terjadi. Satu orang akan menularkan semua orang berbarengan, dan itu yang berbahaya. Seperti tadi kita ngelihat kurvanya ya. Pada akhirnya akan lewat dan pada akhirnya semua orang akan sembuh. Tapi karena kurvanya tinggi, banyak orang akan mati dalam prosesnya. Nah, yang terjadi di Cina dengan adanya lockdown, ditutup, membuat orang tidak sakit sekaligus berbarengan. Jadi kurvanya lebih landai kalau kalian lihat, sehingga memberi waktu untuk orang-orang menjadi sembuh dan akhirnya bisa melandaikan kurva. Nah, sekarang kita lihat kalau kita lakukan namanya social distancing, yaitu kalau nggak harus banget nggak usah pergi keluar, kalau nggak penting-penting banget nggak usah ketemu temen, nggak usah ada social function, semuanya ditunda dulu. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, bahkan ini ada simulasi satu lagi, kalau social distancingnya itu benar-beneran ekstrim, orang nggak boleh keluar, ada jam malam dan sebagainya. Ini yang terjadi. Kita lihat beda banget kan. Jadi ada orang yang akan tetap sakit, tapi mereka bisa masuk rumah sakit dan dirawat. Jadi teman-teman, please do your social distancing, stay at home, work from home, anywhere you can. Ada orang-orang yang nggak bisa, saya mengerti, tapi sebisa mungkin lakukanlah semuanya itu. A good way of doing it is to imagine that you do have the virus, yeah, and change your behavior so that you're not transmitting it.